Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2020. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 tentang pajak final PPh pasal 4 ayat 2. Untuk pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pajak final PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua, tarif pajaknya PPh final pasal 4 ayat 2. Terus yang ketiga, cara pengisian untuk formulir SPT-nya PPh pasal 4 ayat 2. Yang keempat, nanti kita ada latihan untuk pengisian formulir bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Di sini ada pengertian tentang PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau biasa juga disebut dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Yang dimaksud bersifat final adalah pada saat sudah dipotong, maka nanti akhir tahun tidak akan diperhitungkan lagi. Jadi contohnya wajib pajak badan atau wajib pajak badan atau orang pribadi, dia mendapatkan penghasilan yang masuk ke dalam kategori pasal 4 ayat 2. Maka dia akan langsung dipotong PPh finalnya. Dan nanti pada saat perhitungan PPh orang pribadi di akhir tahun, penghasilan dari pasal 4 ayat 2 itu nanti tidak akan diperhitungkan lagi. Jadi sudah final pada saat penerimaan pajak, pada saat penerimaan penghasilan dan sudah dipotong pajaknya. Oke, selanjutnya ini ada tarif untuk PPh pasal 4 ayat 2, tarif yang terbaru. Di sini ada beberapa kategori objek pajak pasal 4 ayat 2-nya. Terus yang sebelah sini tarifnya, terus ini peraturan yang berlaku atau yang mendasari dari tarif tersebut. Oke, di yang pertama ini ada bunga deposito atau tabungan diskonto SBI yang tarifnya 20%. Ini berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPh JOPP 131 tahun 2000 yang sudah dirubah ke dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 51/Kom04 tahun 2001. Kalian baca untuk yang tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya. Oke, di sini masih tentang tarif. Ini juga masih tarifnya. Terus yang ketiga, kita ada cara pengisian untuk formulir PPh pasal 4 ayat 2. Jadi nanti ada pengisian untuk nama kantor pajak di mana wajib pajak terdaftar. Misalnya di KPP Dudensawit. Terus nanti masukkan nomor bukti potong yang mudah diurutkan. Nanti kita menggunakan mulai dari angka 0001. Selanjutnya isi NPWP wajib pajak yang penghasilannya dipotong. Terus nama wajib pajak yang penghasilannya dipotong, sama isi alamat untuk wajib pajak yang penghasilannya dipotong juga. Terus isi uraian untuk transaksinya apa. Selanjutnya nilai angka untuk transaksi dan PPh yang dipotongnya. Selanjutnya nanti isi juga jumlah totalnya berapa. Terus tulis dengan bahasa Latin PPh terbilang yang dipotongnya. Terus nanti isi tanggal sesuai pemotongan penghasilan. Jadi pemotongan itu dilakukan pada saat penghasilan diberikan. Selanjutnya nanti isi untuk NPWP pemotongnya, terus nama pemotongnya sama tanda tangan pemotongnya. Jika kurang jelas, buka file PDF untuk pengisian SPT. Nanti Ibu kirimkan untuk file PDF-nya. Selanjutnya ada latihan untuk membuat bukti potong. Yang pertama, ini kasus untuk penghasilan dari sewa gedung.
Contoh kasusnya, dalam rangka pelaksanaan launching mobil PT Toyota pada tahun 2018, tepatnya bulan April tanggal 30, PT Toyota dengan NPWP sekian telah membayar sewa gedung ke Hotel Arjuna yang berlokasi di Jalan Kertabaru, Purwokerto sebesar 30 juta. Pengelola gedung Hotel Arjuna nomor NPWP sekian meminta bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 kepada PT Toyota selaku pemotong pajak. Jadi, yang berhak memotong pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah wajib pajak badan atau orang pribadi yang memberikan penghasilan kepada si wajib pajak yang dipotong. Selanjutnya diminta untuk membuat bukti potongnya. Isi formulir bukti potongnya pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan yang sudah disediakan. Nanti Ibu kirimkan untuk form Excelnya juga. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, ini untuk jasa konstruksi. Jadi di sini ada PT Hutama Karya NPWP sekian, perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah, dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, beralamatkan di Jalan Bangka nomor 11 Jakarta Selatan, yang sedang membangun hotel milik PT Abadi Jaya dengan nomor NPWP sekian, dengan nilai proyek berdasarkan dokumen kontrak sebesar 5 miliar ya, 5 miliar belum termasuk PPN, berarti ini DPP-nya. Nah, kalian diminta untuk membuat bukti potong PPh-nya. Nanti Ibu kasih untuk formulir bukti potong PP pasal 4 ayat 2 yang untuk jasa konstruksi. Oke, selanjutnya di bawah ini ada latihan soal pilihan ganda, nanti Ibu kasih juga. Oke, untuk materi pertemuan 12 Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanya, Ibu persilahkan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.